Selamat sahabat adik-adik, judul sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini adalah Dari Duka Cita kepada Sukacita. Ayat hafalan kita pada sahabat hari ini tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 13. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Pekabaran, Yesus memberikan kasih dan rahmat-Nya dengan cuma-cuma. Pada suatu hari, Kayla menemukan sebuah mesin vending yang akan memberikan kepadanya gula-gula tanpa memasukkan uang ke dalamnya. Sangat menyenangkan sebelum ayahnya melihat apa yang terjadi dan menyuruhnya mengembalikan gula-gula tersebut kepada manajer toko itu. Kita semua akan menyukai sesuatu yang baik dan cuma-cuma. Tahukah engkau bahwa Yesus memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita dengan cuma-cuma? Dan itu jauh lebih baik daripada gula-gula. Yesus dan teman-temannya berbicara dan tertawa bersama-sama sementara mereka berjalan di sepanjang jalan yang berdebu. Kampung pegunungan Nain yang kecil terhampar di depan mereka. Jalannya kasar dan berbatu menuju kampung yang dituju. Sepanjang jalan, Yesus menceritakan kepada orang-orang tentang kasih Allah kepada mereka. Dan Ia sudah menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Menjelang Nain, kelompok yang berbahagia itu tiba-tiba berhenti. Mereka membisu karena melihat pemandangan yang menyedihkan meninggalkan gerbang kota. Kerut kecil melintang di wajah Yesus. Setelah arak-arakan itu kian dekat, Yesus dan teman-temannya tahu bahwa seorang janda sudah kehilangan putra satu-satunya. Yesus melihat kepada ibu yang berduka itu. Hatinya sendiri sangat pilu melihat ibu ini sangat berduka. Dia rasakan kesedihan dan kesusahan, sementara ibu itu meratapi putranya. Dia tahu bahwa ibu itu sudah kehilangan suaminya beberapa waktu sebelumnya. Putranya menjadi satu-satunya untuk memelihara ibu ini. Tetapi sekarang dia tidak punya anak lagi. Mungkin dia akan ditinggalkan tanpa uang dan tanpa rumah. Wanita itu terus berjalan, meratap, dan tidak memperhatikan Yesus. Yesus datang mendekatinya dan bicara dengan lembut. "Jangan menangis," katanya. Lalu ia melihat ke kain kafan terbuka yang membalut putranya itu. Kemudian orang-orang yang membawa mayat tersebut berhenti ketika Yesus menaruh tangannya ke atas mayat tersebut. Semua menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Teman-teman Yesus berkumpul. Mereka yang dalam arak-arakan penguburan berdiri tenang di dekat situ. Apakah yang akan dilakukan oleh Yesus? Yesus melihat pada tubuh yang kaku itu. Kemudian dengan suara keras ia berkata, "Aku katakan kepadamu, bangunlah." Suara Yesus yang keras itu terdengar ke semua orang banyak. Dan tiba-tiba putra janda tersebut duduk dan mulai bicara. Yesus mengangkatnya dan mendirikannya. Lalu ia berikan anak itu kepada ibunya. Wanita dan putra itu saling berpelukan erat. Dan air mata ibu yang penuh duka cita itu berubah menjadi duka cita. Mereka yang menyaksikan mujizat itu kagum. Mereka mulai memuji Tuhan dengan mengatakan, "Seorang nabi besar telah bangkit di antara kita." Kabar tentang Yesus menghentikan perjalanan penguburan. Orang-orang tak pernah mendengar hal yang demikian. Tetapi mereka yang ada di sana dan melihat kejadian itu cepat-cepat menceritakan kepada orang lain. Yesus mempunyai kasih yang sama bagi kita seperti yang ditunjukkan kepada janda dan putranya itu. Ia tidak meminta pertolongan dari Yesus. Yesus melihat air matanya dan kesusahannya, dan ia merasa kasihan kepadanya. Kasih dan keprihatinannya melihat penderitaannya menyuruh dia untuk mengadakan mujizat ini. Sesungguhnya Yesus mengubah duka citanya menjadi sukacita. Yesus dapat juga mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Dia mengasihi setiap orang dari kita dan menginginkan kita menjadi bahagia.
dan ia akan mengubah banyak kesusahan menjadi sukacita setelah dia datang kembali. Pada waktu itu, ia akan membawa dari kuburan mereka yang menyerahkan hatinya kepadanya sebelum meninggal. Betapa penuh sukacitanya nanti hari itu. Para ibu dan ayah, putra dan putri akan kembali bersama-sama untuk hidup selama-lamanya bersama Yesus.